udah tuh Kak, kayak kita segala macem ya, kayak lah segala macem lah. Oke. Terus kayak dia, wih Kak, Jumbo ya. kok lu pro banget sih gitu. Lu udah sering ya kayak gini gitu. Ya aku bilang, aku mau mantan aku yang dulu kuliah gitu. Padahal mah gadun. Tapi untuk size aman. Size aman. Agak nukik dikit nukik gitu Kak. Kamu ke kamar mandi Gi? Ngapain Bang? Saya pengen lihat. Terus saya lagi belajar Kak, lagi kuliah. Dan abang itu benar-benar yang kitanya harus ekspresif Kak. Iya. Jadi kalau misalnya maaf ya Kak, kayak Kak harus digini-giniin. Gitu-gitu Kak. Saya memutuskan kalau Anda adalah suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber nih. Saya jujur aja udah bener-bener pinisirin banget sama narasumber saya ini karena di depan tadi kita cuma bermain mata melihat gerakan-gerakan yang seakan-akan menyimpan sesuatu. Biar nggak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam Kak. Kak Fani. Iya Kak. Kak Fani, terima kasih nih udah mau datang ke studionya AJB nih malam-malam gini lagi. Iya nggak apa-apa Kak, santai. Aman kan ya? Aman banget. Ya. Oke, Kak Fani kalau boleh tahu domisili di mana nih? Kalau domisili saya di Jakarta Kak. Di Jakarta Iya. ya, masih ya bersebelahan lah sama Bekasi ya. Iya. Ya, oke deh, Kak Fani. Biar teman-teman nggak pinisirin, Kak Fani langsung cerita aja kali ya. Oke Oke, Kak. silakan Kak Fani. Santai aja, nggak usah terlalu Iya, tegang-tegang. Oke Ya. Kak, relax ya. Relax. Kasihan pasukan Tina yang udah tegang lemes lagi. Oh iya. bisa aja sih Kak. Oke, silakan Kak. Halo Kak, di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Pengalaman yang mungkin sampai saat ini nggak bisa dilupakan ya Kak. Karena dulu ini pada saat saya kuliah, saya tuh dapat kuliah negeri di salah satu universitas di Bandung. Oke. Dan lumayan terkenal. Saya tuh awalnya backgroundnya itu anak yang baik-baik Kak. Anak baik-baik banget yang taunya cuma belajar, mainnya juga cuma ya main-main sewajarnya lah, nggak yang nakal, nggak yang kayak ekstrovert banget, enggak Kak. Saya masuk ke salah satu perguruan tinggi ini di Bandung, otomatis saya kan ngerantau ya Kak. Betul. Saya ngerantau, saya ngekos di daerah Bandung, terus kenal lah gitu sama kultur budaya Bandung gitu kan. Dan awal-awal saya masuk kuliah itu saya masih mikirnya tuh cuman buat belajar, lulus, dapat kerja yang enak gitu Kak. Awal mulanya saya nggak banyak ya Kak, nggak banyak kenal sama teman-teman di kampus. Ya cuma beberapa aja karena memang saya tuh kalau dibilang kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya, kuliah pulang. Oh, oke. Ya. Jadi nggak yang nongkrong pulang kuliah nongkrong. Biasanya kan kalau teman-teman kampus tuh nongkrong, ngopi atau ke kafe gitu. Kalau saya enggak Kak. Kalau saya kumbang. Apa tuh Kak? Bis kuliah mukbang. Enak dong Kak. Bikin lapar. Iya. Nah, saya pas zaman kuliah semester 1 itu kan masih awal-awal kita adaptasi ya Kak. Belum terlalu kenal banyak temen. Nah, suatu ketika saya itu masuk kayak kalau di sekolah tuh kayak eskul lah itunya ya kayak. Karena memang kebetulan itu saya waktu zaman sekolah saya ikutan tari daerah. Tari saman dulu Kak. Tari saman, tari piring, terus kayak tari-tari tradisional yang lainnya. Karena saya pengen explore diri saya. Karena kan kita kuliah itu kita harus berani ekspresi diri gitu ya Kak. Betul. Saya pengen coba yang belum pernah saya coba gitu.
Dan saya masuk di salah satu komunitas dance gitu, ada dance-nya lah di kampus itu. Kita kalau misalnya kayak ada acara di kampus gitu, kita selalu tampil, atau acara-acara di mana gitu, diundang kita tampil. Nah awal-awal tuh karena saya udah punya basicnya tari gitu, bukannya dance ya tapi tari gitu. Jadi kalau untuk koreografer kayak untuk gerak-gerakan saya bisa belajar lah gitu Kak. Oke, lincah ya. Ya lumayan awal-awal gitu Kak. Saya tuh masuk ke circle, di mana circle itu yang kayak high abis lah Kak. Kayak yang gaul, yang maunya terlihat wah cantik gitu. Sampai saya masuk ke circle ini, sampai kayak saya tuh lah contohnya. Di kata-katain kayak, "Yalah cupu banget sih lo. Dari gaya lo aja udah cupu. Dari penampilan aja lo udah kayak, ya elah lo bukan anak gaul gitu Kak." Terus sampai kita tuh beda di dance itu kan banyak orangnya kayak. Tapi yang kalau saya selalu datang di hari Sabtu tuh selalu dia terus yang datang, kayak yang aktif lah Kak. Kita itu aktif, termasuk saya tuh berlapan. Setiap saya datang latihan kayak koreografi gitu, kayak diajak-ajakin, nongkrong yuk pulang dari latihan gitu, nongkrong yuk pulang dari sini. Saya cuman enggak, saya mau pulang. Karena posisi saya Kak, karena orang tua saya ini kan bukan tipe orang yang tajir ya, yang sederhana, yang cukup. Jadi kalau untuk uang jajan kayak uang bulanan buat kuliah tuh dihemat-hemat Kak. Oke, paham lah. Anak kosan ya? Iya, anak kosan. Sedia Proma sama Indomie. Iya, betul. Terus saya diajak lah sama salah satu teman saya namanya Bella. Nah si Bella ini kayak kalau di dance itu kayak yang si alpanya lah. Oke. Kayak ketuanya lah. Istilahnya dia yang kayak, "Woi kemana yuk?" Kayak yang ngompor-ngomporin, kayak yang ngajak-ngajak lah. Nongkrong awalnya cuma nongkrong kopi shop, terus kayak nongkrong di live musik gitu Kak, semi live musik gitu. Awal-awal diajakin kayak gitu. Nah karena kita udah intens ya Kak, udah sering ketemu, udah sering ngobrol. Itu kalau kejadian tuh kalau nggak salah di semester 2 atau naik semester 3 gitu. Udah hampir 1 tahun kenal mereka. Kata saya gini Kak, dalam hati ya, wah ini anak dance tajir. Apalagi si Bella bawa mobil gitu. Waktu zaman saya kuliah itu Honda Jazz RS itu udah kayak deh lo gitu. Jadi kita kalau nongkrong si Bella ini kayak, udah yuk naik mobil gua gitu. Udah terus sisanya nyusul kayak gitu naik motor. Saya diajakin sama si Bella awalnya cuma nongkrong live musik, sampai akhirnya saya diajakin ke klub. Ke klub, ke karaoke yang karaoke lah kalau dibilang. Terus saya tanya dong sama dia, "Bel, kok duit lu banyak banget? Orang tua lu kaya ya?" "Halah, gue sama kok kayak lu," kata si Bella ini. "Gue sama kok kayak lu, uang jajan gue nggak banyak, tapi lu mau nggak dapet duit?" "Maksudnya gimana? Udah lu ikut gue, ntar gue ajarin," gitu Kak. Saya ikutin gitu kan. Saya tuh pengen yang tadinya saya tuh mau beli apa-apa saya mikir gitu. Lu ntar kalau beli apa-apa tuh nggak akan mikir, langsung beli gitu. Saya diajakin awal mula tuh saya diajarin gaul dulu Kak. Diajarin gaul, ke tempat dugem, caranya minum, caranya ngerokok, terus caranya kayak stylish kayak gimana, kayak fashion itu gimana diajarin. Yang nggak kelihatan kampungan lah istilahnya. Diajarin sama dia, bahkan pada saat dugem saya dipinjemin baju sama dia. Nih kostum gue pakai gitu. Jangan kayak gitu lu, kayak mau belajar lu pakaian lu gitu. Si Bella ini ngomong. Suatu ketika Kak, saya nemenin Bella. Nggak serame, nggak anak dance nggak ikut semua. Jadi cuma 3 atau 4 orang sama saya. Naik mobil dia nih. Kita ke salah satu karaoke. Nggak tahu deh sekarang masih ada atau enggak ya, di daerah Braga. Itu karaoke orang bisnis. Maaf ya Kak, itu bisa HS di dalam room. Dan ada LC-nya juga. Saya bingung tuh Kak masuk. Ngapain kita ke sini? Biar lu tahu caranya dapetin duit gimana. Jadi ajak masuk ke dalam. Si Bella ini tamu lah istilahnya. Tamunya dia.
Terus si LC dari karaoke-nya juga tuh masuk gitu buat nemenin nyanyi gitu. Terus saya bingung Kak, kok LC-nya pada pakai baju suster? Suster. Iya, susteran gitu Kak. Oke. Kok ada perawat ya, kata dalam hati saya ya Kak. Karena kan saya cupu banget Kak, cupu abis. Bel, itu ada perawat ya? Ih goblok lu, kata si Bella. Itu LC namanya, apa namanya yang ngibur kita. Aku pakaiannya begitu, emang temanya lagi begini malam ini. Oke. Udah tuh akhirnya dia minum, saya dikasih minum segala macem. Udah lu harus belajar minum biar nggak gimana caranya gitu. Nah terus lama-lama saya menggeluti dunia pergaulan itulah Kak, circle yang di luar nalar saya gitu Kak. Saya berkutik di situ. Terus saya ditawarin awalnya sama si Bella, lu mau nemenin tamu nggak? Tamu yang kemarin saya bilang yang karaoke sama lu, bukan temennya dia. Mau nggak? Tempatnya sama kayak kemarin. Gua malu aja ya, jangan ajak yang lain. Soalnya dia mintanya berdua, ngajak temen gitu satu. Saya diajaknya ke tempat itu lagi. Setelah malam-malam berikutnya Kak, disuruh minum, disuruh ngerokok karena udah bisa ngerokok Kak, udah bisa minum segala macam. Tapi saya udah kayak tipsi Kak, kayak agak Saya bilang ke Bella, Bel, saya udah puyeng nih, gue udah puyeng, balik yuk. Tadi dulu itu tamunya belum. Lu bego banget sih, lu sama gue aja gitu. Kan gue udah bilang caranya minum gimana, kalau jangan terlalu banyak, dikit-dikit dulu gitu. Terus lama sampai maaf ya Kak, tapi saya tetap ngelak gitu. Saya nggak mau duit nggak, kata si Bella. Mau sih, lu mau beli tas sama sepatu yang kayak gue kan? Iya mau. Ya udah ikutin katanya. Saya ikutin sampai saya nggak tahu ya Kak, di ruangan itu pas saya udah tipsi, kayak udah pusing gitu, kayak tiduran di sofa. Saya nggak tahu, tapi saya ingat dia saya. DP saya. Kayak saya gitu Kak. Kayak gitu. Terus saya tanya sama si Bella yang masih sadar besoknya, Bel, gue diapain ya semalam? Enggak, kalau udah apa-apain, cuma DP doang. Gitu Kak. Nah, tapi dapat duit? Dapat Kak. Berapa malam itu? Waktu itu zaman dulu ya Kak, saya dikasih duit itu 700.000. Gede. Ya, cuman karaoke, minum sama itulah Kak. Itu sekitaran tahun 2014-an Kak. 2014. Ya, 2014-2015 lah, saya lupa. Terus besoknya tuh kayak pas bangun dari tipsi saya paginya gitu, udah di kosan. Saya mikir gini ya, enak juga ya, cuman karaoke minum dapat duit gitu Kak. Kalau kayak gini setiap minggu ada mah, ayah saya. Iya, saya mikir gitu Kak. Tajir nih gue gitu ya. Terus diajakin lagi tuh Kak sama si Bella. Ayo ikut gue, ada orang ngajakin gue dugem gitu. Di mana Bel gitu? Di Amnes, Bandung. Amnesia di Bandung gitu. Aduh, itu tempat dugem ya? Iya, yang pernah kita ke sana, kata si Bella. Saya datang, ternyata tamunya dia itu bukan Indonesia Kak. Kayak orang-orang Korea gitu. Ya, orang-orang Korea. Dan si Korea ini bawa temennya juga banyak gitu Kak. Kita juga berempat banyak. Jadi kayak pasang-pasangan gitu Kak. Ya udah kita ngobrol-ngobrol kayak hepan lah di dugem itu ya. Terus ada kejadian yang kayak maaf ya Kak, saya tuh kayak mau pada saat itu kayak udah minum banyak, terus si Korea ini kayak langsung nergep gitu Kak, kayak mau saya teriak, Bella, saya mau. Terus langsung dipisahin gitu sama Bella. Ya udah lu minta harganya kalau mau diapa-apain, maksudnya gimana sih katanya si Bella, karena si Korea ini bisa ngomong Indonesia cuman gak lancar. Gue gak mau sama dia, rese rusuh, aku bisa bilang gitu. Terus kayak saya tuh demi kalau weekend ya Kak, selalu ke dugem, kayak udah pusing ke dugem. Nah kebetulan si Bella ini juga orang rantau Kak, orang timur, daerah Bali atau Lombok gitu rumahnya, saya lupa. Nah
kita diajakin lagi tuh, setiap itu dugem sampai bener-bener tuh dunia saya sama teman-teman saya. Oke. Dunia itu. Mulai larut nih ya. Larut, mulai kayak jadi habit Kak. Iya. Jadi kalau nggak seminggu ke dugem gak enak. Iya. Gitu. Pusing. Melayang. Iya. sampai saya udah bisa ngerokok, udah lancar ngerokok. Terus kayak anak-anak di kampus yang awalnya kenal saya baik-baik kok jadi aneh. Jadi kayak lu nakal banget sih sekarang gaul sama dia gitu. Terus aku cuma diem biarin aja gue nakal, orang dapet duit gitu dalam hati ya Kak. Terus ada momen saat si Bella ngomong gini, lu masih kan? Masih lah bego, saya bilang gitu kan. Lu mau nggak kalau lu lepas sama orang? Maksudnya saya bilang gitu. Iya ada yang mau cowok gadun sugar daddy bilangnya. Mau kenal sama lu, tapi dia nyari yang dia mau serius, maksudnya kayak kenal kalau cocok ya lanjut terus gitu Kak. Sampai beberapa lama ya, sampai waktu nggak bisa ditentukan berapa lamanya sebosannya dia. Oke kayak bukan, lu nggak paham alurnya kata si Bella. Aku kayak diajarin gitu Kak. Akhirnya suatu ketika aku nongkrong nih sama si Bella, diajak. Udah ikut. Jadi aku ke salah satu terkenal di Bandung lah, bintang 4. Tapi kita nggak ngeroom. Kita cuman di restorannya. Di restoran. Karena si Gadun ini nginepnya di situ Kak. Terus saya dikenalin, ngobrol. Itu hari pertama dikenalin. Terus si omnya ini suka sama saya karena dia, teman kamu polos banget gitu. Jadi kayak dia beneran masih kan, itu bener-bener depan saya ngomongnya. Aku langsung, kan kita duduk sampingan ya Kak. Aku tendang kakinya. Apaan sih ini orang gitu maksud saya. Udah biarin, ikutin aja ngomong dia kayak gitu. Belum aneh kata si Bella ini. Ya udah tuh Kak. Seiringnya berjalan waktu, si om ini, si Gadun ini sering ngajak ketemu setiap. Jadi tuh dia kerjanya dioper-oper ke luar kota gitu Kak. Tapi sering ke Bandung. Setiap dia ke Bandung pasti ngajak saya ketemu, ngajak saya makan, ngajak saya karaoke, ngajak saya dugem. Nah suatu ketika dia ngomong Kak ke saya, kalau kamu mau sama saya turutin deh apa aja. Maksudnya gimana ya? Dipanggil om gak mau dia. Kamu manggil saya abang aja. Maksudnya gimana ya bang? Ya kamu tanya Bella deh. Kan emang gak dijelasin. Udah dijelasin saya bilang. Kalau kamu mau katanya HS sama saya turutin semuanya. Kamu mau apa saya turutin. Saya beliin kata dia. Nah memang saya tuh dari zaman sekolah saya pengen buat punya motor. Motor, pokoknya punya motor aja. Karena waktu saat saya ngekos di Bandung, itu saya nggak punya kendaraan, Kak. Jadi kemana-mana kayak ngecer, ngangkot, ngojek gitu. Ntar lo punya motor katanya. Tapi nggak minta mobil nggak bisa, saya bilang gitu ke si Bella. Terus si Bella ngomong, ya pelan-pelan lah motor dulu gitu. Akhirnya saya turutin nih. Permainannya si Bella ini orangnya royal, baik. Gue jamin dia temennya tamu gue gitu. Beneran ya, yakin katanya. Karena si Gadunnya Bella ini yang ngebeliin Bella mobil second sih sebenarnya, bukannya baru. Jadi satu temenan lah sama si Gadunnya Bella. Akhirnya udah deal tuh. Akhirnya dia selalu ngajak saya ketemu beberapa kali. Akhirnya pas malam itu dia ngajakin HS Kak. Lah istilahnya. Terus sampai digini sama Bella, daripada lu jual ke cowok nggak dapet apa-apa, ke dia dapat motor bisa, dapat mobil bisa gitu. Wah, terus saya bilang iya juga ya. Gitu. Jadi kayak ke gitu, di brainwash pikiran saya Kak. Udah akhirnya saya ke Dentrin sama si Bella ini Kak. Terus ngobrol-ngobrol dia ninggalin saya. Saya bilang gini, Bel, kok kamu ninggalin saya? Udah lah, hepan aja. Gue gak ngerti caranya gimana. Udah, itu bener-bener bodoh, tolol lah kalau dibilang. Nanti juga diajarin gimana. Udah ntar diajarin. Akhirnya dia ninggalin saya ketakutan. Karena saya tuh ngerasa, aduh ini perdana gitu, first time saya. Saya deg-degan Kak, keringet dingin. Sampai diajak ke
dianterin, ditinggalin pulang sampai pagi, sampai subuh nanti gue jemput lagi sama si Bella ini. Terus udah tuh diajak ngobrol-ngobrol dulu. Terus kalau yang namanya grepe, yang namanya gitu kan, segala macemnya lah Kak gitu. Udah tahu saya istilah-istilah pergrepean tuh udah paham gitu kan. Zaman sekolah juga pacaran begitu. Tapi ini kalau HS nggak pernah Kak, sama sekali nggak pernah. Akhirnya saya nurutin karena demi duit, demi motor gitu. Saya sama dia itu yang bener-bener ngelakuin HS Kak. First time. Sama dia. Ya. Saya jadinya bukan sama pasangan yang saya cintai, tapi sama gadun. Jadi di malam itu pasti agak agak susah dong ya? Susah banget Kak. Susah karena perdana ya? Ya perdana, dan di situ umur saya masih kayak 19-an gitu lah Kak. Berapa 19 kali tahun. dia coba itu? Coba tuh lumayan beberapa kali ya Kak. Cuman pas udah mulai bisanya itu kayak udah beberapa kali coba main gitu Kak. Dan dia juga udah prepare Kak, kayak bawa, terus kayak bawa gitu Kak. Nah dari situ saya udah kayak gitulah Kak, ngebayangin kalau kata teman udah ngebayangin aja itu cowok lu gitu. Ya udah saya ngebayangin, ya udah itu mantan saya gitu, saya bayangin gitu. Iya Kak mukanya. Terus gimana waktu itu malam itu rasanya setelah lost lah ya? Karena sebelum kita HS dibawa enjoy dulu, kita nge-wine Kak. Di dalam room itu kita nge-wine, dia bawa wine. Dah kita nge-wine santai aja dulu dek, kata si abang nih. Nanti juga enak kok katanya gitu. Saya nge-wine dulu, udah mulai kayak enak lah, udah hype gitu ya. Baru gitu Kak. Baru di gitulah Kak. Terus juga sampai dia bener-bener, terus sampai dianya gitu ya Kak. Terus dia nyoba pakai tuh sama Mas juga, susah Kak. Susah keluarin lagi. Nah sampai percobaan beberapa kali bisa tuh Kak. Pas bisa itu saya langsung ngejerit Kak. Sakit banget. Gede kali ya? Gede sih enggak ya. Standar lah Kak. Standar. Cuma kan namanya perdana ya Kak ya. Aduh. Akhirnya sama dia diajarin tuh Kak. Ini caranya nih kayak gini namanya. Ya gimana Bang? Ini namanya gitu. Oh bahasanya gitu Kak. Terus saya gitu. Itu namanya woman katanya. Iya. Hah? Oh namanya ada namanya ya gitu kan. Ya udah tuh akhirnya saya komitmen lah sama dia. Kamu tetap sama saya, nggak usah kemana-mana. Kalau saya lagi, kamu ada ya katanya. Karena saya stay-nya lumayan lama di Bandung. Kalau seingat saya tuh waktu pertama kali 2 kali Kak. 2 kali. Dan itu ya ampun Kak. Terus kayak ngilu, jalan tuh kayak sakit gitu Kak. Kayak maaf ya Kak, kayak jalannya gitu Kak. Ya udah tuh Kak. Sampai ditegur pas ke kampus sama temen. Lu kenapa jalannya begitu? Wah jangan-jangan. Padahal saya habis sama gadun gitu. Tapi motor langsung cair? Enggak cair hari itu. Jadi kita janjian lagi buat ketemu pas saat dia lagi nggak sibuk kerja. Karena dia bisa ketemunya di hari kerja. Kalau weekend dia suka kayak video call sama istrinya. Jadi nggak bisa diganggu kayak kemana-mana sama teman-teman kerjanya gitu Kak. Jadi pada saat dia istirahat jam kerjanya dia nyamperin ke kampus. Gitu, dia masuk supir itu. Ayo kita survei motor katanya. Kamu mau beli motor apa? Saya bingung ya Kak. Motor apaan ya saya bilang. Udah, terserah kamu pilih aja. Saya ke showroom Honda, ke showroom Yamaha. Saya memutuskan udah Yamaha aja. Yamaha dibeliin. Saya nggak tahu itu dibeliin cash atau kredit, yang penting saya dibeliin. Itu Kak. Komitmen tuh lama Kak, saya bilang sama dia, udah minta apa aja gitu. Wah nih kayaknya orang bisa diandelin nih, bisa dikeretin lah istilah kata, gitu Kak. Terus saya bilang gini, apapun saya duitin di situ. Kayak saya mau ini ada study dari kampus, mau kemana?
oh deket sini di daerah Majalengka, saya bilang gitu. Tapi perlu punya bayar. Padahal mah enggak, bohong. Jadi apapun saya duitin di situ. Jadi ada barang ada duit gitu. Ya udah saya diajak-ajak jalan segala macam, terus kayak beberapa kali sama dia sampai wah udah lama juga komitmen sama dia itu sekitar 2 tahun Kak. 2 tahun. 2 tahun. Okay. 2 tahun itu. Kuliah lancar tapi. Lancar, dibayarin sama dia Kak. Dibayarin pokoknya yang tadinya saya tolol banget, sampai saya tuh benar-benar dibikinnya bisa gitu Kak. Bikin jadi jago. Jago lah, iya, dia sama dia diajarin. Terus udah karena dia udah nggak di Bandung kan, stay cuma setahun di Bandung ya Kak. Dia sering keluar kota tuh Kak, sering ke mana gitu, ke daerah mana. Saya bilang sama Bella, Bel ini si abang udah jarang ke Bandung. Ya kenapa emang? Saya bilang gini, ini namanya udah biasa HS, nggak HS kayaknya nggak enak. Oh, oke. Saya bilang gitu Kak ke temen. Terus si teman saya bilang, ya udah kita dugem cari mangsa. Cari mangsa gimana? Ya masih diajarin aja katanya. Ya udah lo keluarin jurus lu, kata si temen nih. Kita dugem lah tuh Kak, pindah tempat bukan di Amnes. Okay. Ada lagi tempatnya namanya Shelter Bandung. Kita ke Shelter Bandung, kayak joget-joget gitu, sampai wah ada tuh yang lirik Kak, di deket di dugem itu ada yang lirik kayak sugar daddy juga. Wih sugar daddy lagi nih gitu. Sugar daddy lagi nih kata saya. Langsung beda ya. Akhirnya dia kayak negor gitu, kayak say hello gitu. Dari mana dek gitu. Oh langsung deketin saya, langsung ngasih gelas gitu Kak. Kayak kenalan, ya udahlah nih kayak kaya nih gitu. Saya mikirnya tuh bukannya masalah fisik atau umur ya. mau jelek ya mau buluk, yang penting duitnya banyak. Kalau saya di situ mikirnya, udah akhirnya dia tuh orang Papua Kak. Waduh. Papua Kak. Orang Timika. Orang Timika dia. Kita kenal di tempat dugem tuh. Kita saling kenal lah, si Bella kemana saya kemana, mencar gitu. Pulangnya saya dia bawa mobil Kak. Mobil, nggak tahu mobilnya dia, nggak tahu mobilnya siapa ya. Tapi zaman dulu tuh mobil udah bagus sih Kak menurut saya gitu. Terus diajak pulang, diantar ke kosan. Dia ngomong gini, besok sore makan siang gitu, makan sore gitu, kayak dinner makan sore gitu, chill santai kata dia. Oh yaudah bang di mana, saya bilang di Sherlock lah sama dia tuh lokasinya, ketemu di sini ya. Nanti kamu naik ojek ya, apa naik taksi, terus saya bayar. Akhirnya saya datang tuh Kak ke tempat itu, dan memang di situ posisi saya udah pro lah, udah nggak bego lah soal HS lah. Terus saya datang kenal ngobrol-ngobrol deep talk Kak. Itu baru 3 kali ketemu ya, 2 kali yang ini yang makan, pertemuan ketiga langsung Kak. Tapi ada perjanjian nggak nih sebelum nih? Maksudnya dia kasih apa gitu? Kalau itu enggak sih, cuman duit. Minta berapa waktu itu? Saya bilang gini, kalau ST ST 1 juta. Zaman dulu itu Kak ya, 1 juta. Kalau LT 2 juta. Dia langsung open. Langsung tuh Kak. Terus udah tuh Kak, dia mau okekan, yaudah ST dulu karena kan emang nggak bisa nginep ya sayanya. Tapi si yang abang yang ngebiayain saya itu masih suka transfer Kak, walaupun nggak ketemu. Masih tetap video call, suka transfer setiap bulan. Nah karena dia jauh, udahlah jarang ketemu, udah saya yang ada aja gitu. Jadi 2 tuh Kak. 2 gadun. Nah si orang Timika ini dia belum nikah. Belum nikah? Belum, bujang, tapi kayaknya dia benar-benar deh Kak. Abis sih dia pas lagi udah tuh Kak, kayak kita segala macem ya, kayak segala macem lah. Terus dia, wih Kak, jumbo ya.
Papua punya coy. Kata orang-orang kan kalau punya Papua kayak nego gitu kan. Waduh kak, orang putih aja ya kak, maaf ya. Soalnya tuh hitam ya, black gitu kan. Apalagi orang hitam, soalnya ungu. Iya, mengkilap gitu ya. Ungu. Kayak Ungu, warnanya tuh kayak nggak jelas kak. Dibilang hitam bukan hitam, dibilang ungu bukan ungu. Dan aduh. Terus gimana? Kan pasti berbeda dong. Ini apalagi baru yang orang kedua dong. Iya, orang kedua. Karena kalau yang pertama nggak terlalu standar lah. Oke, terus ini nggak ada rasa-rasa sakit nggak ada? Enggak, kadang udah sering kak. Udah sering sama yang gadun satunya kan hampir setiap seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali 3 kali kak. Jadi wah sayang bu itu nggak ngerasa kak. Enak juga ya. Kalau exercise sampai gitu kan. Ser gitu. Sampai lu hati ya. Iya, sampai ke ubun-ubun kak. Sampai matanya yang hitam hilang. Ampun. Aduh, itu sempat benar-benar yang wah gitu kak, sampai gitu kak rasanya. Wah enak juga ya gitu. Cuma satu doang, dia bebek doang. Cuma kalau rumah wah pokoknya oke punya lah, Papua punya gitu kak. Itu saya main segala macam, terus dia ngajakin kak. Setelah beberapa kali dia ngajakin, dia bilang gini, besok saya mau bawa piring, mangkok. Buat apa bang? Udah deh kamu pokoknya ikutin saya aja. Ya buat apa dulu, nanti kamu juga tahu. Udah tuh kak. Tuh mangkok ditaruh di bawah kasur. Terus saya ngapain? Kamu coba deh. Kamu. Terus mangkok kamu taruh di bawah. Suruh ngapain? Kamu pijitin tuh mangkoknya. Dia tuh kayak liar banget kak. Terus? Ya aneh. Ini orang aneh saya kok kali ya kata saya. Maaf ya kak, maaf banget. Ini tuh pas saya ini kak lebar, suruh pipi. Nah si abang ini sambil begitu kak. Coli? Iya sambil coli. Kak, kata saya orang gila kali ya kata saya. Itu kejadiannya benar-benar di luar Nurul kak. Saya baru dengar nih yang kayak gini. Kata saya gini, ini orang aneh banget. Jadi maaf ya kak, 2 kali coli ngeliat saya 3 kali benar, HS benar gitu. Itu menurut saya sih, kalau menurut saya ya, dia saya habis kak, sama habis. Iya parah. Orang ini kak, apa namanya kalau lagi di kampus, zaman dulu kan line ya. Ya. Di line itu video call line. Kamu ke kamar mandi Gi? Ngapain bang? Saya pengen lihat kamu. Terus saya lagi belajar kak, lagi kuliah. Aduh bang saya nggak bisa, ayolah saya pengen lah gitu. Akhirnya udah saya gitu kak. Jadi dan abang itu benar-benar yang kitanya harus ekspresif kak. Jadi kalau misalnya maaf ya kak, kayak kak harus digini-giniin, gitu-gitu kan. Tuhan salah saya, yang ampun nih orang aneh, tapi royal gitu, nggak apa-apa lah, tahan aja lah demi duit gitu. Sampai pokoknya dari ujung rambut sampai kaki gitu harus direkam gitu sama dia, harus kena gitu. Dan dia sana coli kak. Jadi benar-benar menurut saya nih orang mungkin karena dia belum menikah kali ya, masih bujang gitu. Pasti karena sering nonton dia tuh. Nggak tahu deh kak, pokoknya gitu deh kak. Dia apa aja tuh disuruh gitu, saya suruh pakai kostum, suruh pakai baju anak sekolah kak, pakai baju anak sekolah Jepang dibeliin sama dia kak, ada dasinya, pakai rok, pakai hak gitu. Tapi kak. Seru kan ya kayak gitu. Seru tapi terus sampai terakhir banget itu saya nggak mau sama dia tuh karena saya di kak. Saya nggak mau lagi sama dia karena kayaknya ini orang udah freak kalau menurut saya. Udah makin liar ya? Iya, makin liar. Dan waktu pas di itu dia kayak bawa tali tambang gitu kak. Tangan saya terus saya rambut gitu dulu zaman kuliah rambut saya masih panjang, bakal ke tembok. Tuh. Si abang yang Timika ini, saya udah bilang sakit
gitu. Tapi setiap saya bilang sakit sama dia makin disakitin Kak. Digituin terus Kak. Kata saya ini udah freak sih menurut saya. Jadi saya langsung cut Kak. Saya udah gak mau sama dia lagi karena menurut saya ini permainan HS-nya tuh bener-bener freak. Iya. Gitu. Pas besoknya saya cerita sama teman saya, ini jidat saya pada biru gitu kan, pada luka gitu. Sampai apa ya Kak? Sini nih ya bagian atas punggung ya apa? Di atas pinggang itu sampai kayak di pakai kayak tali tapi gitu Kak. Sakit tuh Kak. Terus saya bilang sama Bella, ini enggak, saya nggak mau lagi sama dia yang dikenal di tempat dugem ini Kak. Ini pas saya unjukin kayak gini, udah tinggalin. Gitu Kak. Dari situ saya cut off, saya blok nomornya, saya blok line-nya segala macem. Terus saya nyari mangsa lagi Kak abis itu. Oh, masih nggak kapok? Masih nggak kapok, karena itu kebutuhan. Yes. Oh iya, bukan uang sih sebenarnya. Iya, lebih kebutuhan sama duit juga. Dapat bonus jadinya. Terpenuhi, duit dapat. Gitu Kak. Saya lagi tuh main dating apps. Zaman dulu tuh namanya Bitok. Ya, Bitok 2016 kalau nggak salah ya. Saya lupa apa tahun berapa ya. Yang gambarnya lebah ya? Iya, kuning, warna kuning. Itu kenalan cowok Kak. Kenalan cowok, bukan gadun ya Kak. Dia tuh kayak apa ya? Kalau dibilang orang pelayaran lah. Orang pelayaran. Sama masih bujangan juga Kak. Tapi udah usia gitu. Sama kayak yang Timika nih. Udah usia 35 belum nikah-nikah. Apa 36 atau 38 gitu. Belum nikah. Saya kenal di dating apps. Janjian, ketemuan. Terus awal-awalnya cuman kayak teman ngobrol. Terus dia ngajakin HS. Gitu. Itu yuk. Dugem yuk. Terus kata si cowok ini Kak. Terus saya bilang gini, lu berani berapa ngajakin gue? Saya gituin, saya frontalin. Emang lu jualan kata dia. Ya enggak lah. Emang kayak gitu mau gratis. Emang gue plat merah. Bisa semuanya pakai gratis. Saya bilang jam sostek kali gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah oke, deal berapa gitu. Yang anehnya nih si cowok ini permainannya pinter Kak. Si cowok ini cakep Kak, putih, ganteng. Kan mungkin karena mukanya ganteng, badannya bagus, suka nge-gym. Jadi saya tuh kayak, wah, lebih-lebih dari Timika ini orang. All out ya? Iya, tapi dia gak kasar. Oke. Jadi tuh saya ngerasain pertama kali Kak. Oke. Squidward ya? Iya, tuh. Itu rasanya gimana tuh? Wah, itu enak banget Kak. Itu bener-bener sampai matanya udah gak ada kali. Itu matanya udah gak ada Kak, udah hilang kali itu mata. lebih dari punya cewek gitu loh Kak. Gitu. Karena pas saya udah menggeluti dunia kayak gitu, saya sering nonton Kak. Jadi ini namanya kayak gini, ini namanya ini gitu Kak. Wah itu orang wangi Kak, wangi banget, terus tampan, ganteng, terus juga dia pakai kacamata. Dia blaster. Ada kayak darah apa ya, bukannya bule ya, kayak orang Filipina, keturunan Filipina, tapi dia ada darah Bandungnya juga gitu, ganteng banget Kak. Terus karena saya ngerasa gini Kak, saya kan sama dia udah via dari awal ya Kak, tapi semakin lama saya jalanin sama dia kayak saya ketemu sama dia mungkin karena satu kebawa perasaan kali ya Kak. Jadi kayak saya ngerasain ini orang bikin saya nyaman, nih orang bikin saya kayak ngerasa saya mau pacar gitu Kak. Jadi setiap dia kadang saya suka lupa nagih gitu. Oh iya tadi kan dia sama gue lupa nagih gitu Kak. Saking keasikan ke bawah suasana perasaan gitu. Terus saya langsung pada prinsip saya, gue menggeluti dunia kayak gini ya udah, jangan bawa perasaan. Akhirnya saya tagih tuh Kak. Kak kemarin kakak belum transfer. Oh iya saya lupa gitu. Transfer sekarang segitu. Terus dia bilang sama saya gini, saya tuh sebenarnya mau kenalan nama kamu di dating apps. Saya tuh niatnya mau buat serius loh, nggak buat main-main gitu. Awal-awalnya, maksudnya dia ngajakin ke ranah yang HS, tapi sebenarnya dia buat serius, itu buat nikah. Terus saya bilang gini,
Ah enggak kak, kakak umur udah tua. Saya masih 19-20. Saya bilang, dia umur udah 35an gitu lah, 33-35. Saya nggak mau, ntar saya nikahnya kayak sama abang saya sendiri, saya gituin. Ya udah itu kita hepan gitu kak. Ya udah gitu, kayak berjalan waktu, tapi udah kayak orang pacaran kak. Dijemput, antar jemput, sampai pernah kak kejadian yang gila nih kak. Saya lagi itu pernah ke salah satu mall di Bandung. Saya di fitting room. Di fitting room? Iya. Gila. Saking sayangnya kebucinan kali ya. Saya narik dia nih, sini kak, sini ngapain? Sudah langsung kak, ekspres itu nggak nyampe 5 menit. Tapi wah, sensasinya deg-deg tapi wah gitu kak. Kayak wow, pokoknya aduh. Aduh sumpah itu, dan itu bener-bener kita kayak, saya ngelihat oh nggak ada orang gitu, nggak ada pramugara pelayannya, SPG-nya. Dan itu bener-bener ekspres kak. Ya 5 menit lah ada. Gokil parah sih itu kak. Nah terus yang sama Garuda yang pertama? Itu dia masih belum balik ke Bandung kak. Nah pada saat Gadun pertama balik, saya udah sama si kakak ganteng ini, udah jalan nih, udah komit. Terus dia dateng. Jadi kayak yang Gadun itu kayak nggak ada rasa, kalau yang ini ada rasa gitu kak. Sensasinya beda ya kak. Nah ya udah, kita sering jalan segala macam, udah sampai berapa tahun gitu. Sampai yang si kakak ini karena cuma buat niatnya buat main-main. Kalau yang si Gadun ini kan emang pundi-pundi uang saya gitu kan, ATM berjalan. Saya bilang gini sama si abang yang pertama nih, yang first time. Saya bilang, bang, saya pengen ini dong bang. Apa kata dia? Pengen punya kayak Bella mobil. Saya ngomong gitu kak. Tapi saya nggak bisa beliin baru ya katanya. Maksudnya ya kalau mau beli ya second. Dia ngomong gitu kak. Oh ya udah deh nggak apa-apa. Mobil apa kamu maunya gitu. Saya bilang saya nggak bisa manual. Saya mau belajarnya matic, nggak mau manual. Ya udah kamu minta ajarin sama temenmu aja dulu. Nanti saya beliin gitu. Ini singkat cerita kak, saya udah bisa naik mobil matic. Dibeliin lah mobil itu kak. Dibeliin mobil second lah ya. Dibeliin mobil second. Terus kita udah kayak jalan itu kan kurang lebih setahun dia pergi, terus dibalik lagi tuh udah beberapa bulan balik lagi. Nah udah pas saya dibeliin mobil kak, jalan beberapa bulan lah, udah hampir setahun lah, ketahuan kak sama istrinya. Ketahuan sama istrinya. Saya nggak tahu ketahuan dari mana, tapi seingat saya pernah ada message di Facebook. Pernah message di Facebook, bang kemana aja, nggak ada kabar. Mungkin nggak tahu kenapa kebaca atau gimana. Itu tiba-tiba ada cewek ibu-ibu gitu, cantik kak, DM message saya di Facebook. Heh, kata dia ngomong gini kak, enak banget ya jadi kamu punya duit hasil sama suami orang. Saya baca langsung, wah kenapa nggak bisa jawab, takut kamu. Terus diteleponin tuh kayak apa sih, kayak spam chat banyak gitu. Saya kaget tuh kak, waduh ini orang kok tahu gitu. Sampai kan saya lagi tuh punya line ya, sampai di line diteleponin. Dan yang telepon itu namanya sama kayak di Facebook. Wah ini yang ini nih di Facebook kok tahu line saya gitu. Terus jangan main-main ya kamu sama saya gitu. Pas saya cek profilnya di Facebook, ternyata dia kak istrinya. Saya takut kak, saya takut banget, saya gemeter, saya bilang sama Bel, saya ketahuan sama si istrinya, lu bego lagian gitu kak. Terus gimana dong, lu tinggalin, jangan sama dia gitu. Ya udah tuh akhirnya saya baru ngerasain lagi flexingnya punya mobil. Saya tinggalin, ditarik lagi mobilnya kak. Ditarik lagi? Ditarik, tapi kalau motor enggak. Oh, ini dia yang narik nih suaminya? Istrinya? Oh, tahu dia ya. Tahu. Jadi pada saat dia balik lagi ke saya nggak ngekos. Saya disewain rumah. Satu rumah tapi sama teman-teman saya gitu. Jadi teman-teman saya yang akrab nih, udah lu tinggal sama gue aja. Karena rumahnya lumayan besar, lu tinggal sama gue gitu. Jadi lu nggak usah ngekos, di sini aja bareng-bareng. Ketahuan kak.
Dia nyamperin ke rumah. Enggak, diteror. Oke, terus mobilnya gimana cara ngambilnya? Abangnya yang minta. Katanya istrinya udah tahu. Oh, oke. Gitu. Jadi saya pernah dikirimin kayak kotak, kardus kotak gitu Kak, kayak bingkai gitu tapi kotak. Terus paket gitu kan, di rumah yang disewain abang itu depannya ada CCTV ya, kayak di komplek gitu Kak. Jadi CCTV itu nyorot ke jalanan rumah saya. Ada yang nganter paket kayak motor, pakai buff, pakai helm, tapi nggak pakai baju seragam kurir gitu. Masih ketaruh ke depan rumah. Terus teman saya bilang, Van, ada paket nih buat lu. Paket apaan? Saya nggak pesen apa-apa. Tahu nih, ada yang di depan pintu. Pas itu udah ketahuan, kejadian udah ketahuan sama istrinya. Pas saya buka Kak, itu foto saya printan foto, nggak tahu dia dapat dari mana. Kayaknya sih dari Instagram saya atau dari Facebook, saya nggak tahu. Di print, dicetak, ada boneka jenglot. Anjir. Boneka jenglot tuh bikinan gitu. Ada kembang 7 rupa gitu dalam box itu. Terus ada tulisan kertas gede warna merah. Kalau kamu masih mengganggu rumah tangga saya, tahu kan akibatnya. Langsung Kak, saya telepon si abang, jangan telepon saya dulu, saya lagi sama dia. Udah dari situ saya akhiri sama si abang itu. Saya pindah dari rumah itu, saya kasih mobilnya, saya takut Kak. Tahu kan akibatnya? Mau kamu? Dia ngomong gini Kak, di pesan Facebook. Saya tahu profil kamu, saya tahu rumah kamu di mana, saya tahu keluarga kamu gimana. Keluarga kamu di mana? Mau kamu saya bikin viral, saya bikin heboh. Jadi kayak saya takut Kak, karena dia orang berduit, nyuruh orang itu ngirim kayak gitu aja udah nyuruh orang, udah berani gitu kan Kak. Saya tinggalin Kak. Padahal tuh gadun, aduh, lumayan ya Kak pundi-pundinya. Iya. Terus yang satu lagi yang Masih saya pertahanin Kak. Sampai saya pernah ke Bali bareng sama dia. Saya ke Bali bareng. Dan itu wah, kalau yang pas di Bali, wah gila, itu lebih gila lagi Kak. Itu kita bener-bener kayak apa ya, nyewa tempat gitu, cottage. Tapi di dalamnya itu kayak ada private poolnya gitu Kak. Oke, mantap lah. Iya, tuh situ aduh Kak. Pokoknya bangun HS. Wah, gak kehitung kali itu. Kalau dihitung bisa kali 10 kali. Iya Kak, serius. Sampai bener-bener, maaf ya Kak, ndut. sampai punya saya tuh kayak saking pegelnya kali ya, sampai itu kayak kulitnya tuh kayak dut gitu, Kak, kekendutan lah. Jadi kekendutan gitu Kak, saking pegelnya, sampai kayaknya nih, maaf ya Kak, kayak mau copot gitu. Iya, turun beroknya. Iya, sumpah itu saya bener-bener ngerasain itu 10 kali Kak. Itu mah non-stop dong ya. Enggak non-stop sih sebenarnya, ada jeda, cuman kan capek juga. Sedikit ya. Sejam 2 jam hajar, sejam 2 jam hajar. Wah, ini bener-bener cowok ini yang bikin saya melting sebenarnya Kak. Nah, terus gimana berakhirnya kapan tuh? Berakhirnya pada saat saya sudah lulus. Oh, lulus kuliah Selesai. Sama dia juga lumayan lama, hampir 2 tahun. Kenapa selesai sama dia? Ya karena kita LDR Kak. Karena dia memang stay-nya di Bandung. Si cowoknya stay di Bandung. Ke Jakarta juga dia jarang, karena memang kerjanya di Bandung. Kan Kak Fani masih di Bandung juga? Masih kayak bolak-balik mau ngurusin kayak berkas-berkas skripsi, wisuda gitu-gitu Kak. Dan saya juga mikirnya di sini kayak udahlah, kayak udah capek gitu Kak. Udah lulus juga, udah dapet ijazah juga, ijazah negeri gitu. Udah saya mau ngelamar yang kerja yang bener. Oh gitu. Iya, jadi stop gitu. Pengalaman aib yang parah kayak gitu udah stop lah. Kenapa nggak memilih dia untuk jadi suami gitu? Beda agama Kak. Oh, beda agama. Ya, dia Nasrani. Mungkin kalau seagama mau lanjut Kak. Ya. Iya, dan saya kalau mau nikah sama dia harus saya masuk. Saya yang lock out. Saya nggak mau lah. Dipecat dari kakak yang ada, dikeluarin. Iya. Terus akhirnya setelah lulus memutuskan untuk berhenti nih. Berhenti Kak. Apalagi yang jadi motivasi buat berhenti gitu loh, selain karena udah capek? Pertama karena satu udah capek dunia maya
ya Kak. Kayak dugem, kayak minum. Kayak udah kayaknya umur gue juga udah 22 23, kayaknya udah waktunya gue bener deh. Gitu, karena memang waktu itu targetin kalau udah 26 27 harus udah nikah gitu. Jadi Akhirnya menikah. menikah. Saya udah menikah. Udah menikah. Udah. Jadi kayak pas saya lulus dan saya cukup uang-uang haram saya yang ada di rekening udah lumayan ada buat pegangan saya selama nganggur gitu Kak. Selama nyari-nyari lowongan kerja gitu. Jadi ya udah, saya mutusin kayak udahlah. Capek juga begini gitu. Saya ngebohongin orang tua juga. Kayak saya kadang kalau udah punya duit banyak gitu suka kirim gitu ke orang tua. Saya bilangnya apa? SPG-an. Part time. Padahal mah hasil begitu Kak. Dan nggak tahu lah ya. Iya, sampai pas ayah saya nanya, kok kamu punya motor? Siapa yang beliin gitu? Saya cuma bilang apa? Door prize, undian. Padahal motor dari gadun. Hasil itu kan udah durhaka banget ya Kak, bohongin orang tua. Jadi kayak dosa saya udah banyak banget ya. Dosa udah dunia malam gitu, dosa bohongin orang tua juga, aduh. Nah, setelah ketemu suami kan Kak Fani udah ngerasain beberapa yang beda ya. Berapa tahun ya? Nah gimana pas sama suami? Pasti berbeda dong. Beda lah Kak, pasti. Jadi sebelum saya nikah tuh udah test drive dulu Kak. Test drive lah, nggak mungkin enggak lah. Test drive dulu gitu kan. Terus sampai yang suami kan, kebetulan suami itu background anak baik-baik ya Kak. Jadi pas dia bilang kayak gini, wah, manggil aku yang kok lu pro banget sih gitu. Lu udah sering ya kayak gini gitu. Ya aku bilang, aku mau mantan aku yang dulu kuliah gitu. Padahal mah gadun. tapi untuk size aman. Size aman. Agak nukik dikit nukik gitu Kak. Nukik begini ya. Kan kalau orang lurus ya. Ada dia agak ujungnya agak begini Kak. Nukik, iya. melengkung. Oke, paham. Oh, itu susah tuh nyari yang kayak gitu. Susah emang. Dan nggak terlalu juga kayak si ini sih Kak, kayak si Papua kan big banget ya. Jadi ya standar tapi lumayan lah. Lumayan, intinya ada rasa enak juga. Enak pasti, karena kita kan cinta ya Kak. Iya. Beda sama yang nggak cinta. Nggak, karena kan gini biasanya ya, kalau saya banyak narasumber yang janda gitu ya. Jadi kebanyakan mereka tuh selain masalah ekonomi, susah dapat jodoh itu karena susah juga ketemu yang pas. Kurang nyekrup. Iya, jadi misalnya ini banget, gua nggak berasa karena dia udah terbiasa sama yang Iya paham. Iya sih Kak, paham. Kan juga udah enggak cuman gadun 3 itu aja ya Kak. Kadang-kadang adalah jual-jualan dikit tapi yang nggak continue gitu Kak. Kayak cuma sekali 2 kali udah lepas gitu. Ini gila sih, ini berani sih ya, terlalu berani banget sih ya sampai lah udah kecebur Kak, sekalian basah. Iya sih. Mau gimana? Ya itulah namanya masa lalu ya Kak ya. Iya benar. Tapi ya yang penting udah tahu semua rasanya gimana. Udah puas lah ya. Puas Kak, udah puas sampai udah puas banget Kak, sampai HS di tempat dugem aja pernah Kak. Pernah ya? Pernah di pojokan. Saya memutuskan kalau Anda adalah suhu. Enggak juga sih Kak. Itu kan dulu ya, sebelum tobat. Iya tapi suhu. Gua angkat topi deh bener. Kacau sih itu, kacau parah sih Kak. Udah dosanya udah triple kill mungkin ya, bohongin orang tua. Segala macam. Tapi kan sekarang udah enggak. Udah enggak sih Kak. Udah. Ini kita cuma sharing masalah hype yang dulu kita pernah nakal. Lebih baik pernah nakal daripada nggak sama sekali Kak. Betul. Gitu. Ya. Oke deh Kak Fani ya. Wah ini pengalaman yang luar biasa nih. Ya, sampai saya angkat topi dari rumah. Saya pada suhu gitu. Aduh, kan. kacau. Benar asli. Ini hal yang tergila yang pernah saya dengar ya, karena kan perjalanannya diawali bukan karena memang niat mau jalan. Enggak. Ya kan niatnya pengen fun aja. Iya. Akhirnya karena setelah merasakan
gitu kan. Beda dengan orang yang memang langsung terjun untuk itu beda. Nah, itu berbeda nih kisahnya. Tapi kalau ini lebih natural sih. Iya, jadi memang prinsipnya memang untuk cuman kayak ketahan gitu loh Kak. Iya, paham sih saya. Namanya udah ngerasain ya kan. Iya. Kayak kalau enggak tuh kayaknya pusing kepala. Pusing. Bingung nyalurinnya kemana. Iya betul. Dan ya mudah-mudahan sekarang kehidupannya Kak Fani ya bahagia ya. Ya amin insya Dan Allah. yang sekarang ya istiqomah lah. Masih kan? Masih. Masih ya. Masih. Oke. Mudah-mudahan selalu dikasih kebahagiaan lah. Amin. Dan yang udah ya udah tuh Kak. Iya amin. Jadi pelajaran buat Kak Fani juga. Iya. Dan saya nggak mau tanya banyak karena udah hampir 1 jam ya Kak. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang mau saya tanyain. Ya. Tapi ya saya rasa udah cukup mewakili lah. Ya. Iya Kak. Saya udah nggak mau. Saya takutnya pikiran saya jadi nggak jelas nih. Jadi Victor lagi ya. Jadi pengen unboxing ya kayaknya. Iya. Saya pengen kontrol pikiran saya gitu. Dengar ceritanya doang nggak ngerasain kan nggak enak ya kayak. Iya betul. Oke, Kak Fani. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Fani ada pesan-pesan buat teman-teman AJB, silakan. Buat teman-teman kalau bisa ya cari duit yang halal aja deh. Jangan kayak saya ya yang dulu gitu, cari duit yang halal, yang berkah. Karena kalau nyari uang panas itu uang jin dimakan setan Kak. Entah kemana tuh duit. Kalau dikumpul-kumpulin bisa puluhan juta, entah kemana Kak. Habis gitu Habis. aja ya. Mau uang panas, uang haram lah istilahnya. Karena lingkungannya lingkungan foya-foya. Iya betul. Jadi kalau nggak flexing kayaknya kurang enak. Iya. Jadi kayak itu kalau zaman kita di atas tuh Kak. Wih kita nunjukin diri kita, wah gue kaya nih. Itu namanya bukan aslinya tajir gitu ya Iya, Kak. iya. Jadi kayak OKB, nunjukin jati dirinya, gue udah kaya nih sekarang gitu. Beda sama orang yang benar-benar tajir, pasti dia ngerendah. Oke. Itu sih Kak. Tapi sekarang untuk rasa-rasa mau keinginan bertanya masih tinggi kan? Sebenarnya masih sih Kak, kalau di angan-angan. Cuman saya mikir lagi, aduh jangan deh gitu. Enggak, maksudnya sama suami. Wah itu mah harus. Harus ya. Harus. Itu mah harus Kak, wajib. Jadi sama suami udah semua style dong. Wah kalau dia keluar duluan saya tabok langsung. Enak aja keluar duluan gue belum. Ya benar. Gitu Kak, saya tabok bener. Saya gampar bener, pernah. Berapa kali saya gampar. Ya, jadi memang selain selain kebutuhan kan memang itu ada tahapannya, ada ilmunya gitu. Iya. Gimana caranya kita berdua sama pasangan tuh bisa saling menikmati gitu ya. Iya, makanya kalau saya lagi on-onnya terus tiba-tiba saya yang jadi disuruh jadi alpanya lah ya. Dia udah kayak ya 1, 2, 3 hore udah saya tabok Kak, bener. Lu ngotorin doang lu. Iya lu ngotorin punya gua aja lu gitu. Oke deh Kak Fani, makasih banyak ya Iya, buat Kak. ceritanya. Dan mudah-mudahan ada teman-temannya Kak Fani nih bisa kita undang ke sini nih ya. Oh boleh Kak, boleh. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Kak Fani ya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur, dan buat teman-teman juga yang mau datang dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47.683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fani, makasih banyak Iya, ya. makasih Kak. Sukses dan sehat selalu pokoknya. Amin amin. Ya. Doa kembali buat Kakak. Oke, sampai jumpa.